Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di Hikmah Ramadan dan di edisi hari ini 15 Ramadan 1442 Hijriah. Dan tentunya seperti biasa kami akan mengangkat satu tema yang telah kami persiapkan. Kali ini bersama narasumber yang tentunya sangat berkompeten untuk membahas tema kita tentang Nuzulul Quran. Ada Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Berkat Ini doanya. aktivitas tetap berjalan lancar? Sama Tidak terasa biasa. sudah 15 hari. Hari Ustaz. ini kita masuk ke hari ke-15. Tetap semangat tentunya, Ustaz. Insya Allah. Makin semangat. Tinggal Masya separuh. Allah. Dan pemirsa tentunya seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa kita akan membahas tema tentang Nuzulul Quran. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh qori kita Kemas Haji Abdul Hamid Arifin SH dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا
لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qori yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin rabbal alamin. Dan pemirsa, tentunya nanti kami dapat mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454 dengan pembahasan tema kami pada hari ini, yakni Nuzulul Quran bersama Ustadz Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Baik Ustadz, di antara kemuliaan bulan suci Ramadan adalah di mana ada salah satu peristiwa mulia, yakni peristiwa Nuzulul Quran. Nah, ini mungkin di awal Ustadz dapat dijelaskan terlebih dahulu makna dari Nuzulul Quran. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pecinta Hikmah Ramadan TPRI Sumsel yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah insya Allah sebentar lagi akan menyelesaikan puasa Ramadan kita di hari ke-15 di tahun 1442 Hijriah ini. Dan sore ini kita jumpa dalam Hikmah Ramadan ini dengan tema Nuzulul Quran. Kita ketahui bahwa salah satu keistimewaan dari Ramadan itu adalah dengan adanya peristiwa Nuzulul Quran. Ya. Diperjelas oleh ayat yang tadi dibaca oleh Qori 185 itu, ya Allah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quranul Karim. Ada beberapa ayat yang lain lagi juga menjelaskan seperti dalam surah Al-Qadar, surah Ad-Dukhan, lalu surah Al-Anfal, yang semua ayat-ayat itu mengarah bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tinggal lagi nanti di tanggal berapa itu terjadi perselisihannya berdasarkan ayat-ayat itu. Jadi ini jelas bahwa mulianya Ramadan itu karena adanya Al-Quran. Diturunkan, kalau kitab-kitab yang lain ya tidak di bulan Ramadan diturunkan. Tapi Al-Quran diturunkan Allah pas di bulan Ramadan itu. Jadi menambah kemuliaan Ramadan itu dengan adanya peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya ya malam turunnya Al-Quran. Ya. Tadi ayat 185 Al-Baqarah. Lalu di surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga itu ya Allah menjelaskan juga, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Jadi kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh barokah. Jadi barokahnya itu ya, saya meneliti kitab-kitab yang wajib untuk kita imani, ya, apakah itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ternyata cuma kitab Al-Quran saja yang Allah kaitkan dengan kata-kata barokah atau mubarak. Ya, banyak-banyak. Kalau kitab-kitab yang lain tidak pernah dikaitkan Allah dengan kata-kata barokah. Salah satunya di dalam surah Shad, surah ke-38, juz yang ke-23, halaman 455, baris yang keempat, sebelah kanan, itu bagian atas ya, ayat 29, itu Allah menjelaskan bahwa tentang Al-Quran ini yang penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Jadi Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan. Ya, jadi barokahnya itu yang menambah keistimewaannya Al-Quran itu, ditambah lagi diturunkan kepada bulan suci Ramadan. Jadi tambah barokah ya itu ya. Nah, ini nanti akan berkembang ya, apa itu barokahnya itu. Baik Ustadz, dalam proses Nuzulul Quran sendiri, turunnya Al-Quran ini seperti apa Ustadz? Ya. Apakah berangsur-angsur atau seperti apa? Ya, jadi berdasarkan ayat-ayat tadi yang saya sebutkan, salah satunya juga di surah Al-Anfal ayat 41 itu, yang akhir ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum amantum billah
wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ini para mufassir menafsirkan bahwa ketika pertama kali turunnya Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika terjadinya bertemunya dua pasukan perang di perang Badar itu. Di bulan Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan. Iya. Ini mengisyaratkan bahwa pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu di 17 Ramadan. 17 Ramadan. Namun proses sebelumnya, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang disebut dengan malam barokah itu tadi, itu menurut mufassir, Al-Quran diturunkan itu sekaligus dari Arsh ke langit pertama. Jadi 30 juz, ya, 6.236 ayat itu, 114 surah itu turun sekaligus dari Arsh ke langit pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah. Nah, di malam nuzul Quran 17 Ramadan itu turunnya di ayat yang pertama ya Iqra. 5 ayat surah Al-Alaq itu. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Ini ayat pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, jadi turun dari Arsh ke langit pertama itu sekaligus 30 juz. Lalu disimpan di Baitul Izzah. Ada yang mengatakan Baitul Ma'mur. Nah, dari Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur itu turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu berurutan. Nah, jadi berangsur-angsur sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sesuai dengan situasi dan kejadian ketika itu. Maka ada ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu ya. Itu terjadi ayatnya. Ini berangsur-angsur sampai 22 tahun gitu. Baik. Lalu mengapa harus berangsur-angsur ini sepertinya Ustaz? Apakah memang di dalam Islam, dalam Al-Quran juga dinyatakan berproses angsur-angsur ini ada sebab seperti itu Ustaz? Ya tetap. Seperti yang saya jelaskan tadi kan ada ilmu asbabun nuzul ya, yang menyebabkan ayat itu turun. Kejadian-kejadian. Peristiwa kejadian. Ya, contohnya ketika orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perdamaian. Sehari menyembah Tuhan kita, mereka nyembah, besoknya ngajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka. Jadi, nah ini akan ada sebab ya. Maka turunlah surah Al-Kafirun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sampai lakum dinukum waliyatin. Ini ada sebab, ini asbabun nuzul. Jadi sesuai situasi yang terjadi pada umat Islam pada waktu khususnya Nabi Muhammad, ayat itu turun. Itu asbabun nuzul namanya. Ini berurutan nanti itu. Baik, ini ada proses turunnya tadi dari arsy-nya Allah ke Baitul Izzah. Ini kadang-kadang kita juga sering mendengar itu yang namanya Lailatul Qadar nih Ustaz ya. Nah, ini gimana perbedaannya Ustaz dengan nuzul Quran dan Lailatul Qadar? Ya, ini diperjelas dengan surah Al-Qadar sendiri. Yang namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Nah, di malam Qadar itu artinya malam ketentuan Allah ya. Karena seluruh yang akan kita terima dalam hidup ini ditentukan di malam Qadar itu. Nah, maka dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Di malam turunnya Al-Quran itu. Nah, maka terjadi perselisihan antar ulama. Ada yang menafsirkan bahwa Al-Quran itu turun di malam-malam 20 ke atas. 20. Di ganjil, malam ganjil. Tapi menurut Al-Quran surah Al-Anfal tadi, ketika pertemuan perang Badar antara pasukan kafir dengan pasukan umat Islam, itu terjadi 17 Ramadan. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang malam-malam ganjil di malam-malam 20 ke atas dari bulan Ramadan. Baik Ustadz, saat ini kan kita sudah masuk di 15 Ramadan ya Ustadz. Nah, bagaimana kira-kira kita sebagai umat muslim untuk mengisi hari-hari kita untuk dalam arti memperingati nuzulul Quran ini Ustadz? Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri kan, bahwa awaluha rahmah, awsatuha maghfirah, akhiruha itqun minan nar ya. Jadi fase pertama 10 itu ya rahmat Allah bagi orang-orang yang berpuasa itu, lalu 10 kedua itu ampunan. Jadi peningkatan lagi ya. Nanti 10 terakhir kebebasan dari api neraka. Ini laksana kita yang mengikuti lomba. Jadi kalau babak penyisian kan ya masih santai-santai juga gitu ya. Nah, di babak semifinal itu mulai dipilih
mulai dipilih orang-orang yang betul-betul untuk menjadi pemenang itu ya kelihatan. Apalagi di babak finalnya, Iya. tidak semua orang bisa masuk babak final. Ya, yang banyak babak belur makanya gitu ya. Bukan babak final, Iya, babak belur ya. babak belur. Ya. Jadi tentu kita harus meningkatkan ibadah kita di malam-malam yang kedua ini untuk mempersiapkan di malam babak terakhir, babak terakhir. 10 hari terakhir itu. terakhir. Nah, makanya Rasulullah itu kan di babak terakhir itu kebanyakan ya itikaf di masjid. Dia tidak banyak yang dengar dan sebagainya itu. Baik, sebelum kita melebar ke arah situ, Ustadz, kembali lagi ke kitab Al-Quran bahwa Al-Quran tadi sebagai barokah, seperti Ustadz yang sampaikan. Artinya di sini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini bisa dijelaskan, Ustadz? Betul. Ya, saya memang mengamati kata-kata barokahnya itu ya. Iya. Banyak orang mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim itu. Termasuk bangsa kita Indonesia ini loh. Dengan kata barokah itulah maka kita bisa merdeka. Coba dilihat itu mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Ya, dengan berkat rahmat Allah. Dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia. Berkat. Nah, barokah ya. Barokah. Iya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau barokah itu ziyadatul khair. Kalau orang mendapatkan keberkahan itu, dia pasti bertambah-tambah kebaikan bagi orang yang mendapatkan keberkahan itu. Iya. Nah, jadi kita, apapun yang kita terima dari Allah ini, kalau penuh barokah, insya Allah bertambah-tambah kebaikannya. Nikmat yang kita terima itu barokah, walaupun sedikit. Iya. Walaupun sedikit, Andi ya, walaupun sedikit, kalau barokah, insya Allah sampai cita-citanya. Kebanyakan orang rezekinya banyak, tapi tidak barokah. Tidak barokah. Kurang terus. Malah menjadi masalah rezekinya itu. Iya. Makanya saya sampaikan kalau ibu-ibu itu, kalau rezekinya pas-pasan, Iya. pas ya barokah, insya Allah semua hajatnya sampai. Kan banyak orang tidak senang kalau rezeki pas-pasan. Pak Andi senang maksudnya. Pasti Nah, lebih rezeki ya. pas itu ya enak, rezeki barokah. Harus Pas mau beli mobil ada duitnya. Pas ada. Pas mau renovasi rumah Ada duitnya ada. duitnya. Itu barokah namanya. Daripada berhamburan tapi tidak barokah. Tidak barokah. Ya banyak kan orang-orang pejabat yang siang malam tidak bisa tidur, takut ketangkep KPK gitu ya. Ya itu. Karena tidak Rezekinya keberkahan banyak tadi itu, ya. tapi tidak barokah. Lebih baik kita yang barokah walaupun pas-pasan tapi barokah. Insya Allah apa yang kita cita-citakan tercapai. Oke. Karena ziyadatul khair. Itu makna barokahnya ya. Jadi Al-Quran ini barokah. Siapapun yang rajin membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, pasti mendapatkan keberkahan itu. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Kalau di akhirah pasti. Karena Rasul menjamin, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang rajin membacanya. Pada hari kiamat nanti dia akan dapat syafaat dari Al-Quran. Nah di dunia ya pasti. Iya. Ya, kalau istilah para alim ulama itu ya, kalau dia mendengar membaca Al-Quran itu dengan niatkan karena Allah, ibarat dia menanam padi, ya, dia nanam padi, tapi rumput ikut tumbuh. Baik. Nah, itu. Nah, kalau dia dengar baca Quran dan sebagainya karena ingin mendapat popularitas, intik mendapat pujian, suaranya merdu, hafal Al-Quran, karena itu saja, itu ibarat menanam rumput. Baik. Lah padi tak mungkin tumbuh. Baik, Ustadz. Tentunya bagaimana cara kita menempatkan Al-Quran agar Al-Quran ini barokah untuk dalam kehidupan kita. Dan nanti tentu kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Setelah jeda berikut kami akan kembali.